Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidin Puspita Rahmadani, NIM 047 dari Prodi PGSD kelas 2022B. Saya akan membacakan hasil ujian tengah semester pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu menjelaskan tujuan pendidikan Pancasila dan landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter bangsa, sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhur dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Landasan Pancasila berarti pedoman yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Terdapat 4 landasan, yaitu landasan historis atau terbentuknya Pancasila mulai dari memproklamirkan sampai disahkannya. Yang kedua, landasan kultural. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa, maka dari itu harus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Yang ketiga ada landasan yuridis atau Pancasila harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tata tertib hukum Indonesia atau sumber hukum nasional. Mengidentifikasikan implementasi nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, pada masa kerajaan tradisional awal, dan kerajaan nasional. Pada masa awal kehidupan peradaban manusia purba di Indonesia dibagi dalam 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Implementasi nilai Pancasila pada masa ini yaitu yang pertama ada nilai religi. Dengan implementasinya yaitu ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, pemujaan roh leluhur, penggunaan bambu sebagai media komunikasi roh leluhur. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Implementasinya yaitu perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal. Interaksi dan komunikasi sosial dapat ditemui dari beberapa artefak. Yang ketiga, nilai persatuan. Implementasinya yaitu pola pemenuhan kebutuhan hidup dengan pembagian kerja antara kaum pria dan kaum wanita. Yang keempat yaitu nilai demokratis. Terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam sudah mulai dilakukan. Yang kelima ada nilai keadilan. Konsekuensi pola kehidupan untuk saling melengkapi yaitu terjadi gotong royong. Selanjutnya, masa kerajaan tradisional awal. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai berkembang ketika ada pengaruh asing atau pengaruh India Cina yang masuk ke Indonesia. Implementasi yang pertama ada nilai religi. Masuknya agama Hindu, Buddha, dan kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Implementasinya perpaduan budaya dan interaksi sosial atau kesetaraan derajat sebagai umat Tuhan. Yang ketiga ada nilai persatuan. Implementasinya dinasti Shailendra mengalami penyatuan dengan dinasti Sanjaya berkat adanya perkawinan politik. Yang keempat ada nilai musyawarah. Implementasinya sistem kerajaan dan pembagian kerja serta upaya keadilan dengan musyawarah telah dilakukan. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Implementasinya yupa peninggalan Raja Mulawarman berisi tentang kebaikan raja dan bersedekah tanah. Pada masa kerajaan nasional, masa kejayaan kerajaan Nusantara mulai dari kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang penting. Implementasinya yaitu yang pertama nilai religi. Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua nilai kemanusiaan. Ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta. Yang ketiga ada nilai persatuan. Terjadinya perkawinan politik untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Yang keempat ada nilai demokrasi. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Yang kelima ada nilai keadilan. Dengan implementasi usaha memajukan kehidupan masyarakat melalui jalur niaga dan jalur maritim. Soal nomor 3 yaitu A. Menjelaskan nilai-nilai patriotisme ketika melawan penjajah sampai proklamasi kemerdekaan. B. Menganalisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
Cinta tanah air menimbulkan semangat patriotisme di kalangan para pejuang untuk melawan penjajah. Kebangkitan nasional mulai terlihat tahun 1908 dan dengan lahirnya Budi Utomo. Patriotisme bangsa sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dalam bentuk kesadaran nasional dan membentuk organisasi kepemudaan berskala regional. Kemudian terjadi Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Patriotisme bangsa Indonesia mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai daerah. Perjuangan lokal sebelum abad ke-20 bersifat kedaerahan. Setelah Eropa masuk bersifat lebih nasionalis. Analisis nilai Pancasila. Nilai persatuan dan kesatuan untuk memperkuat pertahanan bangsa seperti bersatu membela kebenaran. Nilai kemanusiaan untuk memperkuat kepribadian bangsa seperti membantu teman yang sedang membutuhkan atau yang sedang kesusahan. Yang ketiga, ada nilai musyawarah untuk mengambil suatu keputusan seperti menghormati pendapat orang lain. Untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan juga dibutuhkan nilai untuk saling menghargai. Soal nomor 4, mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dan membuat janji untuk memberi kemerdekaan. Kemudian pembentukan BPUPKI. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rumusan dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membentuk panitia 9 untuk menampung aspirasi tentang pembentukan dasar negara. Sidang kedua ini membahas rancangan undang-undang. Kemudian hasil kerja penyusunan undang-undang dasar diterima sidang pleno BPUPKI pada 17 Juli 1945. BPUPKI dibubarkan dan membentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian terbentuklah Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta, lalu pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Soal nomor 5 yaitu implementasi nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Implementasi dari Pancasila pertama yaitu tertib melakukan ibadah sesuai agama yang dianut. Yang kedua, tidak merendahkan sesama teman dan saling gotong royong. Yang ketiga, tidak pilih-pilih teman dan mau bekerja sama dengan siapapun. Yang keempat, menyelesaikan suatu permasalahan dengan musyawarah atau mufakat. Yang kelima, bersikap adil kepada siapapun atau tidak pilih kasih. Soal nomor 6. Jawaban A. Hendaknya kita mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah seperti menghindari keluar rumah jika tidak terlalu penting, memutus rantai penyebaran COVID dengan disiplin menjaga kebersihan dan menjaga jarak. Jawaban B. Pemerintah mendorong pemulihan perekonomian dengan merancang kebijakan dalam APBD atau mengalokasikan dana APBN. Di saat pandemi COVID, penerapan Pancasila tetap penting. Kita harus berdoa dan berserah diri kepadanya agar dihindarkan dari virus, berempati dengan satu sama lain, menjaga jarak dan berdiam diri di rumah, mendukung kebijakan pemerintah untuk meminimalisir penyebarannya, serta kerjasama masyarakat dan pemerintah yang adil. Sekian presentasi hasil UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.